Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik. Materinya berkaitan dengan clustering atau pengelompokan. Yang akan kita bahas kali ini adalah metode Fuzzy C-Means atau kita singkat menjadi FCM. Oke, kita langsung saja pembahasan Fuzzy C-Means ya. Adalah suatu teknik pengelompokan data yang keberadaan tiap-tiap data dalam suatu kelompok ditentukan oleh nilai atau derajat keanggotaan tertentu. Dan teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Oke, kalau kita amati ya di sini, pengelompokannya itu bukan lagi berdasarkan jarak ya, tetapi diganti dengan derajat keanggotaan tertentu. Nah, derajat keanggotaannya ini jelas mengikuti teorema dari Fuzzy. Keanggotaan sebuah data tidak diberikan nilai secara tegas. Dengan nilai 1, misalkan untuk menjadi anggota suatu klaster, dan 0 tidak menjadi anggota suatu klaster. Jadi tidak diberikan nilai keanggotaan yang tegas, termasuk klaster atau tidak. Melainkan dengan suatu nilai derajat keanggotaan yang jangkauannya itu antara 0 dan 1. 0 sampai 1. Nilai keanggotaan suatu data dalam sebuah himpunan menjadi 0 ya. Nilainya 0 ketika sama sekali tidak menjadi anggota. Jadi kalau 0 itu tidak sama sekali menjadi anggota. Sebaliknya, menjadi 1 ketika menjadi anggota secara penuh dalam suatu himpunan. Oke, kemudian ya, umumnya nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai keanggotaannya, semakin tinggi derajat keanggotaannya. Dan semakin kecil, maka semakin rendah derajat keanggotaannya. Nah, itu adalah dasar ya pengelompokan data dengan menggunakan Fuzzy C-Means ya. Jadi dilihat dari derajat keanggotaan. Oke. Fuzzy C-Means menerapkan pengelompokan fuzzy di mana setiap data dapat menjadi anggota dari beberapa klaster dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda pada setiap klaster. Nah, ini akibat dari tidak diberlakukan nilai secara pasti 0, 1, tapi interval dari 0 sampai 1. Jadi memungkinkan satu data itu menjadi anggota dari beberapa klaster karena berdasarkan derajat keanggotaan. Kemudian Fuzzy C-Means merupakan algoritma iteratif, artinya proses pengulangan yang menerapkan iterasi pada proses clustering data. Kemudian tujuan dari Fuzzy C-Means adalah untuk mendapatkan pusat klaster yang nantinya akan digunakan untuk mengetahui data yang masuk ke dalam sebuah klaster. Oke, ini adalah serba-serbi yang berkaitan dengan Fuzzy C-Means. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Untuk mengaplikasikannya dalam beberapa kasus Fuzzy C-Means ya. Langkah pertama, kita harus membuat terlebih dahulu jumlah klaster yang akan dijadikan basis klasifikasi atau pengelompokan.
Kemudian dilakukan iterasi sampai mendapat keanggotaan kelompok tertentu. Langkah-langkah ini menghasilkan perhitungan yang halus, smooth, karena pembobotan digunakan berdasarkan himpunan fazi. Oke, ini adalah secara garis besar langkah-langkah metode fazi Siemens. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan membahas validitas fazi clustering. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ya. Cara yang pertama, kita bisa menggunakan Fuzzy Stillhouse Index. Cara yang kedua, partition entropy atau kita sebut sebagai PE. Nah, nanti nilai PE itu mengevaluasi keteracakan data dalam cluster. Nilainya dalam rentang 0 sampai 1. Nilai yang semakin kecil, artinya mendekati 0, mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik. Semakin kecil, mendekati 0, kualitas klaster semakin baik. Yang ketiga, partition coefficient atau PC akan mengevaluasi nilai derajat keanggotaan tanpa memandang nilai vektor data yang biasanya mengandung informasi geometrik sebaran data. Rentang nilainya adalah 0 sampai 1. Semakin besar, artinya mendekati 1, mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik. Semakin besar, mendekati 1 mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik. Oke, selanjutnya yang keempat, kedua matrik PC dan PE memiliki kecenderungan tidak variasi terhadap K, jumlah klaster. Modifikasi nilai PC atau kita sebut sebagai MPC untuk mengurangi kecenderungan ketidakvariansian tersebut. Nah, nilai MPC yang didapat adalah interval dari 0 sampai 1. Semakin besar, mendekati 1, mempunyai arti bahwa kualitas klaster yang didapat semakin baik. Oke, itu adalah 4 validitas dalam menentukan kualitas klaster menggunakan metode fuzzy clustering. Oke, mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.